Di tengah tangisannya, tiba-tiba tampak sorot lampu senter dari kejauhan. Ternyata, itu adalah Romi dan Yumi yang tengah berjalan mendekat. Akhirnya kakak beradik itu pun menyaksikan pemandangan mengerikan. Mayat ayah dan kakak laki-laki mereka tergeletak di tanah. Tubuh mereka membeku dalam diam, terpaku pada tragedi di depan mata. Sementara itu, Jin Hyuk telah bersembunyi di balik pohon. Semakin dipikirkan, aku semakin masuk dalam perangkap. Di tempat ini, logika tidak bisa digunakan. Entah mimpi buruk atau neraka, aku tidak peduli. Aku hanya perlu memikirkan cara untuk membunuh mereka. Benda-benda di mana aku menemukan kartunya adalah senjata yang dapat membunuh mereka. Batin Jin Hyuk. Yang tersisa sekarang adalah dart, laptop, dan juga kotak pos. Jin Hyuk harus mengumpulkan semuanya. Ia pun melirik ke arah rumah pohon. Ia masih ingat, di rekaman CCTV, Pak Villa dan Ibu Villa keluar dari sana tanpa membawa apapun. Itu berarti, dartnya masih ada di dalam. Dengan hati-hati, Jin Hyuk mengendap-endap di belakang Yumi dan Romi. Ia harus cepat masuk ke rumah pohon sebelum mereka lebih dulu mengambil dart itu. Sesekali, ia mencuri pandang dengan cemas. Namun tiba-tiba Yumi menoleh cepat. Jin Hyuk buru-buru menyelinap di balik batu besar. "Ada apa? Kenapa kau?" tanya Romi pada adiknya itu. "Barusan, kau tidak mendengar suara apapun?" Yumi balik bertanya. Romi tidak mendengar apa-apa, namun ia tetap mengecek ke arah Jin Hyuk. Jin Hyuk menahan napas saat Romi kini berdiri tepat di belakangnya. Sebilah pisau tampak di tangan kirinya. Romi pun menoleh ke segala arah, namun ia berkata bahwa tidak ada apa-apa di sana. "Begitu? Aneh." Gumam Yumi curiga. Romi lalu berkata, "Yumi, sampai sini saja kita mencari orang itu. Sekarang kita bereskan ayah dan kakak dulu. Pulanglah ke rumah dan bawa barang-barang yang diperlukan." Yumi heran, kenapa ia disuruh pergi sendiri. Tapi Romi malah sedikit mengejeknya, yang akhirnya membuat anak itu langsung pergi. "Kau saja yang berhati-hati," ujarnya ketus. Romi terus memperhatikan kepergian adiknya. Dan ketika anak itu sudah cukup jauh, ia menoleh ke arah Jin Hyuk dan menyuruhnya keluar. Ternyata ia berbohong pada Yumi. Karena sudah tertangkap basah, Jin Hyuk akhirnya keluar dari persembunyiannya. "Kau sudah tahu ya?" tanyanya. "Ada bau darah di mana-mana. Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" jawab Romi. "Apa maumu?" tanya Jin Hyuk curiga. Romi menjawab bahwa ia hanya ingin memuji Jin Hyuk. Jin Hyuk tidak mengerti maksudnya. "Kerja bagus. Bagaimana kalau kita masuk ke pondok dan bicara baik-baik sebelum Yumi kembali?" ucap Romi sambil tersenyum lebar. Mereka pun masuk ke pondok. Romi berjalan begitu saja melewati papan dart yang tergeletak di lantai sambil menceritakan bagaimana tempat itu membuatnya bernostalgia tentang masa kecilnya. Jin Hyuk menatapnya heran. Gadis itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada dart tersebut. Apa dia tidak tahu bahwa dart itu dapat membahayakan dirinya? Pikir Jin Hyuk. Kemudian, Romi mulai membuka jas hujannya dan menjatuhkan pisaunya ke lantai. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Jin Hyuk. Romi menjawab dengan santai. "Aku mengajakmu melakukan hal menarik. Kali ini bukan memancing." Setelah melepas jas hujan, Romi juga akan membuka bajunya. "Aku sekarang tanpa pertahanan sama sekali loh. Kau mau memeriksa?" godanya. Namun Jin Hyuk tak menggubris. Ia justru menanyakan soal foto mayat Minu dan Pak Villa. Romi menatapnya bingung. "Foto? Itu hanya terlihat seperti kartu board game," jawab Romi. Gadis itu lalu mendekati Jin Hyuk dan mulai menggodanya lagi. "Jin Hyuk, aku sudah merasakannya sejak pertama kali melihatmu, bahwa kau adalah pangeran berkuda putih yang akan menyelamatkanku," katanya. Jin Hyuk menatapnya tajam. Ia bertanya, apakah pestisida yang Romi berikan memang benar-benar untuk membunuh keluarganya? Romi menjawab dengan sedikit gemetar. "Kau tahu, aku ini selama hidup telah mengalami banyak hal. Ayah menganiayaku, ibu mengawasiku, kakak memandangku dengan aneh, dan adikku..." Tanpa menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Romi memegang pipi Jin Hyuk dan mengajaknya untuk pergi dari pulau itu bersama-sama. Lalu, ia langsung mencium bibir Jin Hyuk. Pemuda itu hanya terdiam menatap Romi. Setelah itu,
Romi mengelus wajah Jin Hyuk dengan jemarinya dan bertanya apakah Jin Hyuk mau kabur bersamanya. Tidak, jawab Jin Hyuk dingin. Ia mendorong Romi dengan kasar sampai terjatuh ke lantai. Jin Hyuk lalu mengambil salah satu dart dan berjalan mendekati Romi. Kau menyalakan mesin cucinya, mematikan lampu dan pergi meninggalkanku. Keterlaluan sekali, ujar Jin Hyuk. Romi menangis ketakutan. Ia berkata bahwa ia terpaksa melakukannya karena keluarganya mengawasinya. Namun tentu saja Jin Hyuk tidak peduli. Melihat reaksimu, sepertinya ini benar ya. Padahal tadi kau pura-pura tidak tahu. Kemampuan aktingmu hebat juga, ucap Jin Hyuk sambil mencengkram kepala Romi. Lalu, ia langsung menusukkan dart ke kepala gadis itu. Romi pun ambruk. Aku tidak bisa menepati janji ya. Padahal aku bilang akan membunuhmu terakhir. Sekarang tinggal membunuh Yumi dan ibumu. Lalu hari yang melelahkan ini pun akan berakhir. Gumam Jin Hyuk sambil beranjak pergi dari pondok. Namun setelah pintu ditutup, terlihat sebuah seringaian dari bibir Romi. Ia belum mati. Beberapa detik kemudian, pintu kembali terbuka. Ternyata Jin Hyuk kembali. Ia merasa aneh karena kepalanya tidak sakit. Dan kartunya juga tidak ada yang berubah. Jin Hyuk menatap Romi tajam. Akhirnya Romi membuka matanya. Kau peka sekali ya, ucapnya. Lalu, dengan cepat ia meraih pisau di lantai dan bangun dari posisinya. Romi, kau ini memang iblis, ujar Jin Hyuk. Kalau bukan karena sakit kepala dan kartu, Jin Hyuk hampir saja tertipu. Ternyata Jin Hyuk salah mengira bahwa dart adalah alat untuk membunuh Romi. Aku memang tidak bisa membunuhmu sekarang. Tapi aku bisa mengikatmu, mengurungmu, dan menganiayamu. Ancam Jin Hyuk. Sepertinya seru, opa yang penuh semangat. Jawab Romi santai sambil mencabut dart dari kepalanya begitu saja. Kau membunuh orang lain dengan merayu mereka seperti itu? Tapi itu tidak mempan padaku, ucap Jin Hyuk. Kau ini bawel sekali, padahal tanganmu kosong, kata Romi sambil melayangkan serangan pada Jin Hyuk menggunakan pisau. Jin Hyuk menahan serangan itu dengan papan dart. Tangan kosong? Enggak tuh, ucap Jin Hyuk, yang lalu langsung menyemprotkan cairan obat milik Ibu Villa ke wajah Romi. Ketika cairan itu terhirup oleh Romi, sama seperti Jin Hyuk, gadis itu mulai berhalusinasi dan tak bisa mengendalikan tubuhnya. Jin Hyuk mengambil lagi sebuah dart dan menyimpannya di saku. Jika bukan untuk Romi, berarti benda itu adalah alat untuk membunuh salah satu di antara Yumi atau Ibu Villa. Tiba-tiba, sesuatu dilemparkan ke dalam pondok itu, yang ternyata adalah sarang lebah. Lalu pintu langsung ditutup dan dikunci dari luar. Tentu saja, itu ulah Yumi. Jin Hyuk menggedor-gedor pintu sambil berteriak memaki. Ternyata, Yumi tidak sebodoh itu. Ia juga menyadari keberadaan Jin Hyuk tadi. Aku juga menciumnya, bau darah. Itu adalah balas dendam untuk ayah dan Minu, kata Yumi. Sementara itu, kumpulan lebah mulai menyerang Jin Hyuk dan Romi. Mereka berdua berteriak kesakitan. Bocah sialan, umpat Jin Hyuk. Pemuda itu pun segera melompat keluar jendela dan bergelantungan pada tiang ayunan. Di bawahnya, Yumi berkata dengan nada mengejek bahwa kaki Jin Hyuk akan langsung patah jika terjatuh dari ketinggian itu. Dan jika itu terjadi, Yumi tinggal menancapkan tembakan jagal yang ia bawa ke kepala Jin Hyuk. Bagaimana ya rasanya menghadapi kematian di ujung jari bocah sepertiku? Ucapnya. Mendengar itu, Jin Hyuk berteriak dan mengumpat penuh emosi. Namun tentu saja hal itu sama sekali tidak mempengaruhi Yumi. Bocah itu justru menantang Jin Hyuk sambil mengedipkan matanya. Tangan Jin Hyuk mulai gemetar. Tenaganya sudah hampir habis. Dan sialnya lagi, tiba-tiba seekor lebah hinggap di atas jarinya. Wajah Jin Hyuk memucat. Jika lebah itu sampai menyengatnya, maka tamatlah riwayatnya. Genggaman tangannya bisa-bisa terlepas. Jin Hyuk menjerit histeris, sementara Yumi tertawa terbahak-bahak melihatnya. Namun tiba-tiba, seseorang menembak Yumi. Dan saat Jin Hyuk menoleh, ternyata itu adalah Taehi. Pada detik yang sama, lebah itu menyengat jari Jin Hyuk. Ia menjerit kesakitan, refleks melepaskan genggamannya dari tiang dan terjatuh. Untungnya Taehi langsung berlari dan menangkap tubuhnya. Keduanya ambruk bersama.
Jin Hyuk kebingungan bagaimana bisa Taehi masih hidup. Jin Hyuk pikir ia telah membunuhnya. Aku ini lumayan kuat, tapi tidak usah khawatir. Aku bukan makhluk yang tidak bisa dibunuh seperti mereka. Tepat setelah Taehi mengatakan itu, Yumi telah bangkit kembali. Yumi menatap Taehi dengan tajam. Bertanya mengapa Taehi melakukan itu padanya. Jin Hyuk juga tampaknya heran mengapa Taehi malah membantunya. Dengan tenang, Taehi berkata kepada Jin Hyuk, "Saat aku pingsan, kau mengurung si Bibi di ruang bawah tanah. Kau juga membunuh pemilik rumah dan Minu. Orang pertama yang bisa berhasil sampai di sini adalah kau." Jin Hyuk makin bingung. Ia tak paham maksudnya. "Sejujurnya aku sudah hampir menyerah. Tapi kalau kau, mungkin saja berhasil." Ucapnya lagi. "Berhasil? Berhasil apa?" tanya Jin Hyuk. Taehi menjawab, "Apalagi, tentu saja keluar dari pulau ini." Ternyata Taehi tahu lebih banyak daripada yang Jin Hyuk kira. Ia ingin menanyakan banyak hal, namun untuk saat ini, mereka harus membereskan Yumi dulu. Taehi bertanya bagaimana cara membunuhnya. Jin Hyuk pun menyuruhnya untuk menembak Yumi terlebih dulu. Taehi langsung menurutinya, namun tembakannya meleset. Emosi Yumi semakin memuncak karena Taehi telah mengkhianati keluarganya. Ia pun berlari mendekat untuk menyerang. Taehi tak gentar. Ia kembali mengangkat shotgunnya, dan kali ini tembakannya tepat mengenai perut Yumi. Bocah itu langsung ambruk, dan Jin Hyuk menggunakan kesempatan itu untuk mendekat. Dalam sekejap mata, Jin Hyuk telah berada di atas Yumi, dan memegangi kepalanya sembari bersiap menancapkan dart pada anak itu. Ia yakin benda itu adalah alat untuk membunuhnya. Namun belum sempat ia menyerang, Yumi telah menembakkan alat jagalnya terlebih dahulu ke paha Jin Hyuk. Pemuda itu meringis kesakitan. Yumi tersenyum licik menatapnya. Tapi saat Yumi melihat dart di tangan Jin Hyuk, senyumnya pun langsung pudar. Dan seketika, nafas Jin Hyuk tersengal. Akhirnya ia berhasil menyingkirkan Yumi, walaupun kakinya juga terluka. Seperti biasa, foto kematian Yumi pun muncul, dan sedetik kemudian ia mengalami sakit kepala yang diiringi dengan sebuah ingatan. Ingatan tentang Yumi dari masa kecilnya. Gadis itu berkata bahwa mungkin saja semua yang ada di dunia ini adalah palsu. Mungkin saja ada orang yang mengontrol dan mengawasi mereka. Mungkin saja ada kamera pengawas di mana-mana. Jin Hyuk kecil bertanya, siapa yang akan melakukan hal semacam itu? Dan Yumi menyebut tentang Big Brother. Sepertinya ia terlalu banyak menonton film. Kakak perempuannya pun menegur karena ia berbicara yang tidak-tidak pada anak kecil. Dengan kesal, Yumi menyuruh kakaknya itu untuk tidak ikut campur. Setelahnya, secara perlahan wajah gadis itu berubah menjadi Yumi dari masa sekarang. Ingatan lain kembali muncul. Terlihat Yumi dari masa sekarang tengah menanyakan tentang serangga kepada Jin Hyuk. Pemuda itu menanggapi Yumi dengan ekspresi wajah yang aneh. Tubuh Jin Hyuk bergetar. Ia kembali terisak tanpa tahu apa sebabnya. Entah mengapa hatinya terasa sangat sakit. Taehi memandangnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Akhirnya Taehi mengajak Jin Hyuk untuk mundur terlebih dulu karena kaki Jin Hyuk terluka cukup parah. Mereka menuju ke pondok Taehi untuk mengobati luka Jin Hyuk. Sesampainya di sana, Jin Hyuk yang belum sepenuhnya percaya pada Taehi menolak bantuannya dan lebih memilih untuk mengobati lukanya sendiri. Setelah itu, Jin Hyuk menyodorkan 3 lembar foto yang ia miliki dan bertanya apakah Taehi bisa melihat isinya. Mungkin saja Jin Hyuk bisa percaya padanya setelah itu. Taehi menatap ketiga foto itu dan berkata bahwa ia bisa melihatnya. Jin Hyuk terkejut mendengarnya. Taehi menjelaskan secara rinci isi ketiga foto itu, bukti bahwa ia tidak berbohong. Jin Hyuk tertawa lega. Ternyata dia memang tidak gila. Ia pun mengumpat keluarga pemilik penginapan karena telah memperlakukannya seperti orang gila. Namun Taehi langsung menepis ucapan Jin Hyuk. "Tidak, kau memang gila. Kau sudah membunuh orang, kan?" katanya. Jin Hyuk terdiam, tak bisa mengelak. Beberapa detik kemudian ia membalas. "Kau juga menembak mati seorang bocah dengan shotgun." Taehi berkata bahwa itu adalah 2 hal yang berbeda, karena ia bukanlah seorang psikopat seperti Jin Hyuk. Ucapan Taehi membuat Jin Hyuk emosi.
Padahal jelas-jelas Taehi juga selama ini mengawasinya dari ruang bawah tanah. Tapi sekarang dia mau Sok terlihat menjadi orang baik dan tidak bersalah. Selama ini juga Taehi selalu memihak kepada keluarga pemilik penginapan yang mungkin agar ia bisa mendapatkan obat. Dan di mana pula dia saat pasangan yang berlibur ke sana dihabisi nyawanya. Selain itu, dengan gampangnya Taehi menembak mati Jin Hyuk kecil yang padahal sepertinya mengetahui sesuatu. Berani-beraninya ia mengatai Jin Hyuk gila. Kalau dipikir-pikir yang paling bangsat itu kau, tahu nggak? Ucap Jin Hyuk geram sambil mencengkram kerah baju Taehi. Taehi hanya terdiam. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Jin Hyuk kini telah menyadari apa maksud Taehi yang menyuruhnya untuk membuktikan bahwa dirinya berguna pada saat mereka pertama kali bertemu. Nasihat itu bukan agar Jin Hyuk bersikap baik di hadapan anggota keluarga pemilik penginapan. Sejak awal, Taehi tahu siapa Jin Hyuk. Ia tahu bahwa Jin Hyuk adalah seorang pembunuh berantai. Dan maksud perkataan Taehi waktu itu adalah agar Jin Hyuk menunjukkan bahwa ia berguna sebagai seorang pembunuh. Dengan kata lain, Taehi menyuruh Jin Hyuk untuk membunuh semua anggota keluarga itu. Taehi tersenyum. Akhirnya Jin Hyuk menyadari maksudnya. Kau bilang kau bukan orang jahat, ha? Dasar tukang ngobat? Umpat Jin Hyuk kesal. Taehi mengangkat tangannya, memperlihatkan lengannya yang mulus tanpa bekas apapun. Jin Hyuk tercengang. Kemana perginya semua bekas suntikan itu? Jin Hyuk, kau selalu saja melihat apa yang ingin kau lihat. Karena itu juga tempat sampahku jadi penuh dengan bungkus obat. Ucap Taehi. Kau ini sebenarnya siapa? Apa kau benar-benar Jin Taehi si idol itu? Tanya Jin Hyuk. Dengan santai Taehi menjawab bahwa Jin Hyuk harus membuktikan dulu dirinya berguna. Dan setelah itu barulah dia akan memberitahukan semuanya. Adegan beralih di ruang bawah tanah pondok Taehi. Tampak Ibu Villa yang terikat di kursi. Apa kau baik-baik saja di sini? Sudah ditonton dengan benar belum bagaimana anak-anakmu mati perlahan. Lumayan seru kan? Ucap Jin Hyuk sambil menyeringai licik. Dengan penuh amarah, Ibu Villa meronta dan mengancam akan menghabisi Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk malah mengejeknya. Ia memutar tubuh Ibu Villa menghadap ke monitor. Dari CCTV terlihat Romi yang merangkak keluar dari rumah pohon melalui jendela, lalu terjatuh. Tapi tentu saja hal seperti itu tidak akan membunuhnya. Setelah tergeletak beberapa saat, Romi terbangun dan berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Jin Hyuk menghubungi Taehi lewat walkie-talkie. Ia menyuruhnya untuk membawa laptop Pak Villa ke ruang bawah tanah. Sembari mengatakan itu, Jin Hyuk melirik ke arah Ibu Villa, memperhatikan reaksinya. Namun wanita itu tampak tak bereaksi sedikit pun mendengar kata laptop. Ia justru mempertanyakan kenapa Taehi sekarang berada di pihak Jin Hyuk. Oh iya, katanya kau fans Taehi. Aduh sedih deh, gimana dong? Taehi malah mengkhianati kalian. Ejek Jin Hyuk. Ibu Villa hanya menunduk, tak membalas ucapan pemuda itu. Dengan kasar Jin Hyuk membalik tubuh Ibu Villa kembali kepadanya dan memberinya sebuah pilihan. Mati setelah melihat Romi mati atau mati duluan sebelum Romi. Lagi-lagi Ibu Villa tak menjawab. Raut wajahnya tampak cemas. Apapun pilihannya, pada akhirnya ia dan Romi akan mati di tangan Jin Hyuk. Pemuda itu menyeringai girang. Sekarang ialah yang memegang kendali. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Ibu Villa membuka suara. Kau menikmatinya ya? Ucapnya. Jin Hyuk bertanya apa maksudnya. Ibu Villa pun berkata bahwa jika memang Jin Hyuk hanya ingin keluar dari pulau itu, seharusnya hal utama yang ia cari adalah kapal. Namun Jin Hyuk justru hanya tertarik untuk membunuh keluarganya. Dengan kata lain, Jin Hyuk menikmati pembunuhan itu. Ibu Villa menyebut Jin Hyuk adalah monster. Mendengar itu, Jin Hyuk langsung emosi dan hendak memukul wanita itu. Namun Ibu Villa langsung menawarkan sebuah kesepakatan. Jika memang Jin Hyuk tidak menikmati situasi itu seperti yang tadi ia katakan, maka Jin Hyuk harusnya menerima kesepakatannya. Ia akan memberitahukan lokasi kapalnya, dan Jin Hyuk bisa pergi dari pulau itu tanpa harus melanjutkan perbuatan bengisnya. Mereka hanya ingin hidup dengan tenang di pulau itu. Justru Jin Hyuk lah yang tiba-tiba datang ke sana dan membuat ulah. Ibu Villa mengakui kekalahannya dan memohon ampun. Jin Hyuk bertanya di mana keberadaan kapal itu. Ibu Villa menjawab, kapalnya ada di kandang babi.
Seketika Jin Hyuk kembali teringat dengan penampakan yang ia lihat di kandang babi dan juga di ruangan itu. Tubuh Jin Hyuk langsung gemetar. Ia menoleh ke sana kemari dengan was-was, seolah mereka akan muncul kembali. Namun untungnya hal itu tidak terjadi. Ia tersenyum lega. Jin Hyuk mengulurkan tangannya. Ia menyetujui kesepakatan itu. Ibu villa pun berterima kasih. Namun tentu saja ia tidak bisa menjabat tangan Jin Hyuk karena tangannya terikat. Jin Hyuk lupa akan hal itu. Untuk sejenak, ketegangan sedikit mencair. Sampai akhirnya Taehi datang. Ia telah membawa sebuah laptop dan menanyakan pada Jin Hyuk apa benar laptop itu yang dia maksud. Iya benar, tapi bibi ini mendengar kata laptop pun tidak bereaksi sama sekali. Ucap Jin Hyuk yang lalu kembali menatap ibu villa. Kali ini ia memperhatikan wanita itu dengan seksama. Ibu villa diam dan menunduk, terlihat biasa saja. Namun lama-kelamaan, Jin Hyuk bisa melihat bahwa tubuh wanita itu gemetar. "Hei bibi, takut ya?" tanya Jin Hyuk sambil menyeringai. Sepertinya dugaan Jin Hyuk benar. Laptop itu adalah senjata untuk ibu villa. "Hari ini aku beruntung," ucap Jin Hyuk sembari bersiap mengayunkan laptop itu ke arah ibu villa. Ibu villa langsung mengingatkan tentang kesepakatan yang baru saja mereka buat. Namun Jin Hyuk tidak peduli. Toh ibu villa sendiri yang bilang bahwa ia menikmati situasi ini. Lagi pula Jin Hyuk memang tidak ingin membiarkan wanita itu hidup. Ibu villa beralih pada Taehi, memohon pertolongannya. Selama ini ia sudah bersikap baik padanya. Namun mengapa sekarang Taehi hanya diam saja di situasi seperti ini? Taehi hanya meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak memiliki pilihan. Walaupun ia memang membantu Jin Hyuk, raut wajahnya terlihat sedih. Ibu villa benar-benar tidak memiliki harapan lagi. Dan selanjutnya, Jin Hyuk menghantamkan laptop itu ke kepala ibu villa. Darah segar mengucur dari kepala wanita itu. Jin Hyuk kembali bertanya, apakah ibu villa ingin mati sekarang atau setelah melihat Romi mati? "Bunuh saja aku sekarang, dasar monster," ucap ibu villa pasrah. Dengan biadabnya Jin Hyuk justru mempermainkan wanita itu. Memintanya untuk lebih memohon lagi. Ibu villa pun berteriak agar cepat dibunuh. Tapi Jin Hyuk menolak. Ia berkata, tidak seru jika langsung membunuhnya. Kapan lagi ia bisa bertemu dengan orang yang tidak bisa mati? Jin Hyuk meraih tempat sampah yang penuh lipatan kertas, lalu memaksa ibu villa untuk membuka mulutnya. Wanita itu gemetar ketakutan. Tiba-tiba Taehi memegang pundak Jin Hyuk, memintanya untuk berhenti. "Bunuh saja dia dengan tenang," katanya. Jin Hyuk bertanya mengapa dan Taehi mengancam bahwa dia tidak akan menceritakan apa yang ingin Jin Hyuk ketahui jika Jin Hyuk tidak mau menurutinya. Dengan terpaksa, Jin Hyuk pun menurut. Ia meletakkan tempat sampah itu dan tanpa aba-aba langsung menghantam kepala ibu villa menggunakan laptop. Di layar televisi, Jin Taehi tampil memukau bersama grup idolnya. Ibu Pen menonton dengan wajah kagum, memuji penampilan Taehi sambil berharap anaknya kelak tumbuh seperti itu. Tiba-tiba, Pak Pen datang dan berkata bahwa istrinya sudah terlalu tua untuk menyukai hal-hal semacam itu. Ia lalu bertanya, apakah istrinya lebih menyukai Jin Taehi dibanding dirinya? Ibu Pen tampak berpikir sejenak sebelum menyangkalnya. Jawabnya lama sekali. "Celetuk Pak Pen." Di tengah obrolan itu, Jin Hyuk kecil datang meminta minum. Dengan senyuman hangat, Ibu Pen menuangkan teh ke cangkir dan memberikannya pada Jin Hyuk. Lalu perlahan, wajah Ibu Pen berubah menjadi ibu villa. Wanita yang kini juga tersenyum lembut sambil menyodorkan secangkir teh Cornelian Cherry pada Jin Hyuk dewasa. Dengan ekspresi aneh, Jin Hyuk menatap isi cangkir itu, berkata bahwa warna merahnya mirip seperti darah. Iya, semua itu hanyalah potongan ingatan masa lalu yang muncul setelah Jin Hyuk membunuh ibu villa. Kini yang tersisa hanyalah Romi. Namun Jin Hyuk belum tahu di mana gadis itu berada. Malam berganti pagi. Taehi berjaga di pondok dengan shotgun di tangannya, sementara Jin Hyuk masih di ruang bawah tanah. Ia terus memperhatikan monitor CCTV, mencari keberadaan Romi. Saat melihat kandang babi, tiba-tiba sosok gadis itu muncul. Romi tampak gelisah, lalu membuka pintu kandang dan masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, ia keluar sambil menyeret sebuah perahu. Melihat itu, Jin Hyuk tersenyum licik. Seenaknya saja Romi mau kabur darinya. Jin
Jin Hyuk bergegas keluar dari ruang bawah tanah dan berlari menuju pantai. Taehi yang belum tahu apa-apa berseru kebingungan, menanyakan kemana Jin Hyuk akan pergi. Namun pemuda itu tidak menggubrisnya. Taehi lalu menoleh ke arah ruang bawah tanah dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Di sana, ia juga melihat Romi yang tengah menyeret perahu untuk kabur dari pulau. Tiba-tiba speaker rusak yang tergeletak di lantai berbunyi. Suara-suara di baliknya berkata bahwa tidak seharusnya semuanya berakhir seperti ini. Jika sampai Jin Hyuk membunuh Romi juga, lalu bagaimana dengan mereka? Mereka ingin Jin Hyuk mati seperti yang selama ini terus terjadi. Entah apa maksudnya. Yang jelas mereka ingin Jin Hyuk mati dengan cara paling kejam. Taehi menjawab bahwa semuanya akan berakhir. Tak akan ada lagi permainan. Semuanya telah berakhir. Mereka tidak terima. Suara protes mereka menggema di seluruh ruangan. Selama ini kalian sudah menikmatinya, kan? Sudah cukup, ucap Taehi. Kali ini, mereka semua pun menampakkan wujudnya. Sosok-sosok bertopeng kepala babi yang penuh dendam. Mereka benar-benar tidak terima jika Jin Hyuk menang. Karena Jin Hyuk telah membunuh mereka, dan bahkan dia tidak mengingat perbuatannya sendiri. Jin Hyuk tidak peduli pada mereka, mengurung mereka di tempat terpencil seperti itu. Kau bilang, kau akan menghibur kami. Kau bilang begitu, kan? Protes mereka pada Taehi. Taehi mengepalkan tangannya yang bergetar, seolah menahan sebuah emosi. Ia lalu berkata bahwa ia telah melupakan sebuah hal penting hanya karena ia bersimpati pada mereka. Taehi jadi melupakan tujuan sebenarnya ia datang ke tempat itu. Lagi pula ia yakin diri mereka yang sebenarnya pasti bukanlah orang-orang jahat seperti ini, yang mengisi rasa ingin balas dendam dengan mempermainkan Jin Hyuk. Itu semua hanya cerminan pikiran Jin Hyuk sendiri tentang mereka. Tunggulah, kalau memang setidaknya Jin Hyuk adalah manusia, kalau dia memang bukan binatang buas, dia pasti akan menemui kalian, ucap Taehi. Di pantai, Jin Hyuk berhasil menyusul Romi sebelum gadis itu menaiki perahu. Romi bertanya bagaimana Jin Hyuk bisa tahu ia akan kabur. Dengan nafas tersengal, Jin Hyuk menjelaskan tentang CCTV di pondok Taehi. Namun Romi tidak percaya dan menganggap Jin Hyuk hanya membual. Pemuda itu pun berterima kasih karena Romi sudah mengeluarkan perahunya dari kandang babi karena sebenarnya dia memang takut untuk masuk ke sana. Kini Jin Hyuk telah memegang senjata terakhirnya, yaitu tiang kotak pos. Kebetulan sekali benda itu memang tertancap di sana. Romi memohon agar Jin Hyuk membiarkannya pergi. Tapi Jin Hyuk berkata itu tidak ada gunanya. Karena bahkan sepertinya Romi tidak benar-benar bisa keluar dari pulau itu. Romi sama sekali tidak mengerti maksud ucapan Jin Hyuk dan menganggapnya gila. Dengan santai Jin Hyuk berkata bahwa mereka akan mengetahui apakah ia benar-benar gila atau tidak setelah ia membunuhnya. Jin Hyuk melangkah maju, mengacungkan ujung tiang kotak pos yang runcing. Romi mundur dan terlihat sangat ketakutan. Aku tidak ingat padamu, tapi yang jelas kita pernah bertemu di masa lalu, ucap Jin Hyuk sambil terus mendekat. Gadis itu mulai menangis dan berteriak-teriak agar Jin Hyuk menjauh, lalu berlari secepat yang ia bisa. Di belakangnya, Jin Hyuk mengejar sambil menyeringai lebar. Dan yang selanjutnya terjadi, kalian sudah bisa menebaknya. Pada akhirnya, Romi terkapar dengan tiang kotak pos yang tertancap di perutnya. Air mata Jin Hyuk mengalir, namun ia tertawa terbahak-bahak, berteriak penuh kemenangan karena akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Tiba-tiba kepalanya berdenyut keras, dan sebuah potongan ingatan lain muncul. Romi dari masa lalu, seorang kutu buku berkacamata. Ia berkata pada Jin Hyuk kecil bahwa ia ingin sekali membangun sebuah rumah pohon agar ia bisa menulis dan membaca di sana tanpa ada yang mengganggu. Wajah itu perlahan berubah, bertumpuk dengan Romi dari masa sekarang yang juga tengah memegang buku. Ia duduk di jendela dan berkata ia menyukai Jin Hyuk. Ia lalu bertanya bagaimana perasaan Jin Hyuk padanya. Jin Hyuk menjawab dengan senyuman. Ia juga menyukai Romi. Kini semuanya telah berakhir. Jin Hyuk kembali berteriak menyerukan kemenangannya. Ia telah membuktikan dirinya sang pembunuh Jin Hyuk Song. Namun semuanya tampak sama. Tak terjadi apa-apa. Hah, apa yang sedang aku lakukan sekarang? Apa aku mengira lautnya akan terbelah menjadi dua? Batinnya, tiba-tiba terdengar suara dari saku celananya. Suara ponselnya yang bergetar.
Seseorang dengan nomor tak dikenal meneleponnya. Jin Hyuk keheranan, padahal sebelumnya HP itu sudah rusak dan tidak ada sinyal. Ia pun mengangkat panggilan itu. "Halo?" ucapnya. Belum sempat ia bertanya siapa di seberang, tiba-tiba tempat di sekitarnya berubah. Kini ia berada di sebuah ruang kelas. Di sana tampak dua orang anak yang sedang makan siang sambil mengobrol tentang masakan ibu mereka. Dan di belakang mereka, Jin Hyuk kecil duduk sendirian, terdiam memperhatikan dua anak di depannya. Jin Hyuk dewasa menatap bingung. Tidak salah lagi, itu adalah dirinya di masa lalu. Beberapa saat kemudian, anak berkacamata menoleh ke belakang, menyadari keberadaan Jin Hyuk. Ia lalu mengajak Jin Hyuk makan bersama, memintanya untuk mengeluarkan bekalnya juga. Namun anehnya, di mata Jin Hyuk, justru dua anak itu sedang mengejeknya. Ia berhalusinasi bahwa mereka menertawakannya karena tak pernah membawa bekal, karena ia tidak punya ibu. Padahal kenyataannya, mereka justru dengan ramah menawarinya makanan. Jin Hyuk tampaknya tidak bisa membedakan mana yang halusinasinya dan mana yang nyata. Dengan marah dia berkata bahwa ia memiliki ibu, lalu langsung menyerang si anak berkacamata. Ia mencekik anak itu sambil terus berteriak bahwa ia juga punya ibu. Jin Hyuk dewasa pun berusaha menghentikan perbuatannya. Namun tepat setelah ia memegang pundak anak itu, sekelilingnya kembali berubah. Ya, saat ini Jin Hyuk tengah melihat semua ingatan dari masa lalunya. Kini ia melihat dua pria sedang berbicara. Pria berkacamata menyebut lawan bicaranya sebagai Pak Dewan. Ia menjelaskan bahwa Jin Hyuk menderita gangguan paranoid, bahkan ada kemungkinan skizofrenia. Anak itu selalu berhalusinasi bahwa teman-temannya membulinya, padahal kenyataannya tidak. Pak Dewan tampak murka. Ia menggebrak meja, menolak kabar itu karena takut reputasinya hancur. Ia bahkan menyogok pria berkacamata itu agar diam. Namun pria berkacamata menolak. Jin Hyuk perlu mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Aku akan pastikan dia mendapat pengobatan. Untuk sementara rahasiakan ini, ucap Pak Dewan. Pria itu mulai berjalan mendekat ke arah Jin Hyuk. Ya, dia adalah ayah kandung Jin Hyuk. Wajah Jin Hyuk memucat, tubuhnya gemetar saat ayahnya semakin mendekat sambil melepas ikat pinggangnya. Jin Hyuk membisu melihat sorot mata ayahnya yang tajam. Namun mata itu tidak sedang menatap ke arahnya, melainkan di sampingnya. Di sampingnya, Jin Hyuk kecil juga terlihat gemetar. Ia menangis ketakutan, memohon maaf. Ia berkata bahwa teman-temannya mengejeknya tentang ibunya. Begitu mendengar kata ibu dari mulut Jin Hyuk, seketika pria itu langsung menghantamkan ikat pinggangnya ke tubuh kecil Jin Hyuk berkali-kali. Ia memukuli anaknya tanpa ampun sambil meneriakkan berbagai macam sumpah serapah padanya. Menuduhnya ingin menghancurkan hidupnya, seperti ibunya dulu. Kehidupan yang sudah susah payah ia dapatkan. Setelah puas melampiaskan emosinya, pria itu melangkah pergi. Namun sebelum itu, ia mengucapkan sebuah kalimat yang sangat menyakitkan bagi seorang anak. Yah, kalian bisa membacanya sendiri. Pria itu menutup pintu, meninggalkan Jin Hyuk kecil terkapar sendirian di ruangan yang gelap. Karena itu, Jin Hyuk sangat membenci gelap. Pemuda itu juga terkapar lemas setelah menyaksikan ingatan traumatis dari masa kecilnya. Saat ia bangun, ia sudah berpindah tempat lagi. Kita sudah pernah melihat ingatan ini, di mana sebuah mobil melaju di jalanan pegunungan. Lalu mobil itu berhenti, dan pengendaranya menanyakan arah rumah peternakan babi. Ya, saat ini Jin Hyuk tengah melihat ingatan saat dirinya pertama kali dibawa ke rumah keluarga pemilik peternakan babi untuk diasuh sementara. Keluarga itu menyambut kehadiran Jin Hyuk kecil dengan hangat. Sementara pikiran Jin Hyuk kecil dipenuhi dengan sesuatu yang seharusnya tidak terlintas. Kini Jin Hyuk sekamar dengan anak bungsu keluarga itu, Jinu. Jin Hyuk tengah merapikan pakaiannya, sementara Jinu hanya terdiam memperhatikan. Jin Hyuk membuka suara, bertanya bagaimana perasaan Jinu harus berbagi kamar dengannya. Pasti rasanya tidak nyaman. Jin Hyuk merasa tidak enak karena gara-gara kehadirannya sekarang kamar Jinu jadi sempit. Dengan tergagap Jinu menepis ucapan Jin Hyuk. Ia berkata bahwa dirinya tidak mempermasalahkannya.
Mendengar cara bicara Jinu, tanpa ragu Jin Hyuk bertanya apakah Jinu memiliki suatu kelainan. Jinu menyangkalnya. Jin Hyuk menghela nafas, lalu tersenyum sinis. Ia langsung mengerti permasalahannya. "Kau dibully di sekolah kan?" ucapnya. Jinu tampak terkejut. "Sepertinya ayah ibumu nggak tahu. Pasti mereka sibuk sekali di peternakan ya. Padahal kalau diperhatikan sedikit saja, kelihatan jelas semuanya," katanya lagi. Ternyata tubuh Jinu dipenuhi luka-luka memar. Karena takut disalahartikan, Jin Hyuk buru-buru mengoreksi ucapannya. Ia tidak bermaksud mengatakan orang tua Jinu jahat, karena faktanya mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Hanya saja ternyata di dalam keluarga yang harmonis seperti itu pun, tetap saja ada yang namanya masalah. Jin Hyuk mengatakan hal itu sembari menatap Jinu lekat-lekat, seolah menuduh Jinu sumber masalah dalam keluarganya. Mendengar semua itu, Jinu hanya terdiam, lalu mengucapkan maaf. Jin Hyuk merunduk, mendekatkan wajahnya pada Jinu. Ia berkata bahwa Jinu tidak seharusnya meminta maaf, sambil menatapnya dengan tajam. Dari balik jendela, Jin Hyuk dewasa memperhatikan semuanya. Ia bertanya-tanya mengapa Jinu mengenakan topeng babi. Waktu berlalu hingga musim dingin tiba. Di tengah salju yang berjatuhan, Minu tampak bekerja dengan mesin penghancur. Tiba-tiba Jinu datang, menanyakan apakah kakaknya melihat boneka babinya. Minu menjawab bahwa ia tadi melihat Jin Hyuk membawanya. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Jinu menemukan Jin Hyuk. Dan benar saja, anak itu sedang memegang boneka babinya. "Itu kan punyaku," ucap Jinu. Jin Hyuk berdalih ia tak tahu boneka itu milik Jinu. Padahal jelas sekali Jinu selalu membawa boneka itu kemanapun. "Kau nggak suka ya aku menggunakan barangmu?" tanya Jin Hyuk. Ia lalu berkata bahwa ia akan mengatakan hal ini kepada ibu. Sepertinya mereka tidak bisa tidur sekamar lagi jika Jinu marah padanya hanya karena ia meminjam bonekanya. Bukannya menjawab, Jinu justru mengoreksi kata-kata Jin Hyuk. Katanya ibunya bukanlah ibu Jin Hyuk, jadi tidak seharusnya Jin Hyuk memanggilnya ibu. Mendengar itu, Jin Hyuk tercengang. "Kenapa kau memanggil ibuku dengan sebutan ibu juga?" tanya Jinu. Jin Hyuk menunduk, mengalihkan pandangannya. "Iya ya, aku kan nggak punya ibu. Habisnya semua orang di sini sangat baik. Aku jadi mengira ibumu adalah ibuku sungguhan. Maaf," ucapnya dengan nada sedih. Jinu langsung merasa bersalah. Ia meminta maaf. Tidak seharusnya ia bertingkah seperti itu hanya karena sebuah boneka. Jinu pun memutuskan untuk memberikan bonekanya pada Jin Hyuk. Dan ia juga berkata, Jin Hyuk boleh memanggil ibunya dengan sebutan ibu juga. Jin Hyuk tersenyum lebar dan berterima kasih. Keduanya pun melangkah pergi sambil bergandengan tangan. Kini Jinu yang tengah diganggu oleh 3 anak yang berbadan lebih besar darinya. Mereka memalak dan mengejek cara bicaranya yang gagap. Mereka bahkan mengatai Jinu dan keluarganya berbau seperti babi sambil menirukan suara babi. Jinu hanya diam, tak sanggup melawan. Saat ia mulai menangis, tiba-tiba Jin Hyuk datang. "Siapa yang kau panggil babi?" tanyanya dengan nada tajam. "Coba kau bandingkan dirimu dengan Jinu, siapa yang lebih mirip babi? Kalau benar-benar nggak tahu, tanya saja pada perutmu itu," lanjutnya. Mendengar itu, anak berjaket kuning pun kesal dan ingin menghajar Jin Hyuk, namun Jin Hyuk tetap tenang. Ia justru mengejek orang tua anak itu dengan kata-kata yang ambigu, membuat anak itu bingung. Jin Hyuk lalu bertanya, apakah anak itu memiliki saudara? Anak itu menjawab ia punya seorang kakak perempuan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Jin Hyuk langsung menimpali. "Berarti kakak perempuanmu juga babi ya?" Setelah mendengar itu, ia baru tersadar bahwa Jin Hyuk sedari tadi sedang mengejek keluarganya. "Kepala idiotmu itu cuma hiasan ya. Pantas saja orang tuanya dihina pun reaksinya lambat," ucap Jin Hyuk lagi dengan wajah datarnya. Anak berjaket kuning langsung maju dengan wajah penuh emosi. "Kau cari mati ya?" gertaknya. Tetapi Jin Hyuk sama sekali tak terlihat takut. Ia justru menceritakan soal alat penghancur yang ada di tempat ia tinggal. Sebuah alat besar yang bisa menggiling apapun. Anak itu menelan ludahnya. Jin Hyuk berkata jika ia dan Jinu melawan mereka sekarang, sudah pasti mereka kalah karena jumlah mereka lebih banyak. Tapi ada banyak cara. Jin Hyuk bisa memasukkan obat ke dalam makanan mereka,
atau memukulnya dari belakang saat di sekolah. Yang jelas ia akan membuat mereka pingsan, menyeretnya, dan memasukkan tubuh mereka ke mesin penghancur itu. Tubuh mereka akan terkoyak-koyak di dalamnya sampai tak tersisa. Terakhir, ia menawarkan kesepakatan. Kalau kau pergi diam-diam sekarang juga, aku janji tidak akan terjadi apapun, ucapnya, yang justru dibalas dengan bogeman mentah dari anak itu. Pada akhirnya Jin Hyuk babak belur sehabis dipukuli oleh anak-anak itu. Ia berbaring di kursi yang ada di depan sebuah toko, sementara Jinu duduk di sebelahnya. Dengan kikuk, Jinu mengucapkan terima kasih karena Jin Hyuk telah menolongnya. Mulut dan mataku bonyok, kepalaku juga. Tapi sebagai gantinya ucapan terima kasih yang kudengar sama sekali nggak sungguh-sungguh. Protes Jin Hyuk. Mendengar itu, Jinu malah tertawa, membuat Jin Hyuk langsung terbangun dari posisinya. Kau ketawa? Tanyanya kesal. Jinu pun mengalihkan pembicaraan dengan bertanya bagaimana Jin Hyuk bisa seberani itu. Jin Hyuk menjawab bahwa ia hanya tidak tahan dengan pembulian. Tiba-tiba Jin Hyuk kembali berhalusinasi. Dalam pandangannya, Jinu bertanya kapan Jin Hyuk akan menggiling anak-anak itu. Sambil menyeringai lebar, namun dalam satu kedipan mata, halusinasinya lenyap. Ia tampak kebingungan. Pada kenyataannya, Jinu yang nyata justru tidak mau Jin Hyuk melakukan hal itu. Bagaimana bisa aku sendirian memindahkan anak-anak babi itu? Ucap Jin Hyuk. Jinu pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dari kejauhan, Jin Hyuk dewasa menyaksikan semuanya. Di hari berikutnya, sepulang sekolah, Jinu tengah mengeluhkan nilai ulangannya yang jelek. Bukannya menyemangati, Jin Hyuk justru mengejeknya dengan nada bercanda. Tiba-tiba, seorang pria menghadang Jin Hyuk di depan gerbang sekolah. Jin Hyuk, sudah lama ya, ucap pria itu. Pak Han, kenapa ada di sini? Tanya Jin Hyuk dengan wajah gugup. Ternyata pria itu mengabari bahwa ayah Jin Hyuk telah meninggal, yang disebabkan oleh kecelakaan. Ia datang untuk menjemput Jin Hyuk. Di rumah duka, Jin Hyuk dewasa menatap foto mendiang ayahnya yang wajahnya kabur. Berarti bahkan dalam ingatan masa kecilnya sekalipun, Jin Hyuk seperti telah melupakan sosok ayahnya. Pemuda itu lalu melirik ke samping, menatap dirinya di masa kecil yang kini tengah duduk terdiam sendirian. Tak lama, Jinu datang. Dengan canggung anak itu duduk di samping Jin Hyuk dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Apanya? Jin Hyuk balik bertanya, ayahmu. Belum sempat Jinu menyelesaikan ucapannya, Jin Hyuk langsung memotong. Dengan tegas ia berkata bahwa itu bukan ayahnya. Dan ia bahkan tidak mengenalnya. Jinu terdiam bingung. Lalu, keluarga Jinu masuk. Mereka tampak khawatir. Kami turut berduka cita, Bagaimana paman bisa menghiburmu? ucap Pak Pen dengan nada sedih. Melihat kedatangan pria itu, Jin Hyuk langsung melonjak girang, memanggilnya dengan sebutan ayah. Ia lalu membuka isi tasnya dan memamerkan kertas ulangannya. Aku dapat nilai 100. Aku pintarkan. Pintarkan ayah. Rengek Jin Hyuk dengan air mata yang menggenang di sudut matanya. Pak Pen langsung memeluk Jin Hyuk. Sambil berlinangan air mata, ia terus menyanjung anak itu. Iya, kau sangat hebat. Jin Hyuk pintar sekali, ucapnya lembut. Seluruh keluarga Pak Pen pun juga tampak menangis menyaksikan kejadian itu. Kini Jin Hyuk tengah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ayahnya sendiri berikan. Kasih sayang dan apresiasi. Dalam kondisi itu, lagi-lagi sebuah halusinasi muncul. Di matanya, Pak Pen tengah berkata bahwa ia lebih memilih Jin Hyuk yang pintar sebagai anaknya dibandingkan Jinu yang bodoh. Jin Hyuk pun menatap Jinu dengan tatapan yang aneh. Sementara Jin Hyuk dewasa berusaha menyadarkan anak itu bahwa semuanya hanya halusinasinya semata. Namun tentu saja itu tidak ada gunanya. Karena semua yang sedang terjadi sekarang hanyalah kepingan ingatannya dari masa lalu. Dari sinilah penyakit mental Jin Hyuk semakin memburuk. Ia mulai menghapus ingatan yang ingin ia buang dan perlahan makin tak bisa membedakan kenyataan dari halusinasi. Ia bahkan terkadang mengira dirinya adalah Jinu, anak kandung keluarga peternakan babi. Jin Hyuk kecil yang telah kehilangan ayahnya justru seolah terbebas dari sebuah belenggu. Ia sangat bahagia dengan keluarga barunya karena merasa dicintai. Terlebih lagi, ia juga memiliki seorang teman yang juga menyayanginya.
yaitu Jinu. Anak itu berseru kegirangan saat melihat Jinu. Namun, halusinasi kembali menguasai kepalanya. Jinu yang ia lihat justru menatapnya penuh kebencian, mengatainya pembohong. Kau bukan Jinu, Jinu adalah aku. Kau hanya anak yang dibuang keluarganya sendiri, Jin Hyuk Song. Ucapnya. Jin Hyuk terdiam. Hanya terdengar suara babi-babi dalam kandang di belakang Jinu. Hei Jin Hyuk, mau ku beritahu kenapa kau dibuang? Karena kau gila. Ucap Jinu dalam halusinasi Jin Hyuk lagi, dengan gestur mengejek. Mendengar itu, Jin Hyuk kehilangan kendali, ia langsung menyerang Jinu, mendorongnya sekuat tenaga sampai boneka di tangannya terlepas. Dan yang terjadi, Jinu tertusuk sebuah paku besar yang mencuat dari kandang babi. Anak itu pun terkapar dengan darah segar yang mulai mengalir dari belakang lehernya. Wajah Jin Hyuk langsung memucat setelah menyadari apa yang baru saja ia perbuat. Begitu juga Jin Hyuk dewasa yang menyaksikan itu semua di belakangnya. Ia tercengang menyaksikan kenyataan itu. Jin Hyuk telah membunuh temannya sendiri di hadapan babi-babi yang melihatnya. Sekumpulan babi yang menjadi satu-satunya saksi dalam kejadian itu. Dalam kepanikannya, suara babi-babi itu berubah. Mata mereka memerah dan mereka berbicara menyudutkan Jin Hyuk. Padahal, Jinu adalah anak yang baik. Namun dengan teganya Jin Hyuk melakukan itu padanya. Tidak, aku tidak sengaja. Ucap Jin Hyuk dengan gemetar. Seketika babi-babi itu membesar, mata mereka semakin menyala. Mereka menuduh Jin Hyuk iri pada Jinu. Ia ingin menjadi Jinu agar dicintai keluarga itu. Makanya dia membunuh Jinu. Jin Hyuk berteriak menyangkal semuanya. Bagaimana keluarga Jinu akan melihatmu sekarang? Bayangkan saja tatapan mata mereka. Sekarang dari siapa kau akan mendapatkan cinta? Apa ada orang yang akan mencintaimu? Mulai sekarang sampai kau dewasa dan mati, tidak akan ada seorang pun yang mencintaimu. Kami lihat, kami lihat, kami lihat. Ucapan mereka menggema memenuhi kepala Jin Hyuk. Pemuda itu tersungkur dan menangis, berteriak pada mereka agar berhenti melihatnya seperti itu. Inilah yang menyebabkan Jin Hyuk memiliki ketakutan pada babi. Karena hewan itu adalah satu-satunya saksi atas kejahatan pertama yang telah ia lakukan di masa lalu. Di tengah derasnya hujan, Pak Pen dan keluarganya meneriakkan nama Jinu, mencari keberadaannya. Rupanya, Jin Hyuk berbohong kepada mereka. Ia berkata bahwa Jinu masuk ke dalam hutan yang berbahaya dan sekarang menghilang. Berkat kebohongan itu, keluarga Pak Pen dan polisi terus mencari selama berhari-hari. Hingga akhirnya pada suatu pagi, polisi dan regu penyelamat hanya menemukan boneka babi milik Jinu yang telah rusak. Melihat itu, Ibu Pen langsung jatuh tersungkur dan hampir pingsan. Polisi menyatakan bahwa Jinu kemungkinan besar telah tiada. Namun Pak Pen menolak menerima kenyataan itu. Ia bersikeras Jinu pasti masih hidup. Polisi menjelaskan bahwa hal itu mustahil karena sudah 15 hari berlalu. Suasana langsung tegang saat Minu menarik kerah polisi itu dan menyuruhnya diam. Kami akan menemukannya. Jinu pasti masih hidup. Jangan sembarangan bicara kau, serunya geram. Pak Pen pun berusaha menenangkan anak sulungnya itu. Sementara dari kejauhan, Jin Hyuk kecil menonton semua keributan itu dengan wajah datar. Ia lalu melirik ke samping, menatap mesin penghancur. Benda besar yang bisa menggiling dan menghancurkan apapun yang masuk ke sana. Jin Hyuk berbalik dan bergumam pelan. Semuanya tidak perlu khawatir. Aku akan menjadi Jinu yang lebih hebat.